Ya, pemirsa, kubu Prabowo Rano Karno yakin memenangkan pilkada satu putaran dan mereka sudah menggelar syukuran. Sementara rivalnya Ridwan Kamil Suswono meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penghitungan resmi KPU Jakarta. Pasangan Ridho juga yakin pilkada 2 putaran. Lalu siapa jawarannya? Apa yang mendasari keyakinan mereka masing-masing? Untuk membahas ini sudah bersama kami pembina RK Ekosistem Muhammad Arif Roshid Hassan, Jubir Pramono Rano, Amel Sani, dan juga peneliti utama Saiful Muljani Research and Consulting, Saidiman Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Amel, ya, Bang Arif, Bang Ahmad. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Selamat sore Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung. Aduh, ada yang di jalan, Mbak Amel lagi di jalan ya. Baik. Izin Mas. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Saya kita bicara soal bagaimana ini ada masing-masing punya sikap masing-masing ya. Ada yang merayakan, ada juga yang meminta untuk menunggu. Saya ke 01 terlebih dahulu, mungkin ke Bang Arif. Bang Arif, bagaimana Anda melihat ada let's say klaim seperti itu, dan Anda juga menyebutkan bahwa tim Anda bahwa harus menunggu hasil resmi. Boleh dielaborasi, Bang Arif? Ya, kita sesuai dengan aturan main aja ya, penyelenggara kan. Kita sudah percaya sistem demokrasi kita ini ada penyelenggaranya, dalam hal ini KPU ya. Dan KPU juga sudah menyampaikan bahwa hasilnya nanti akan diumumkan 15 atau 16 November ya. Desember ya. Iya. Jadi ya kita menanti itu saja gitu ya, menunggu. Dan kita meyakini dengan data yang kita punya, insya Allah Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 2 putaran ya. Jadi kami menganggap masa ini istirahat setelah kita main 1 kali 45 menit. Kalau istirahat ya kita minum-minum ya, makan-makan snack dulu, santai-santai, gak usah euforia berlebihan dulu. Jadi karena kalau masuk babak kedua takut sakit stroke ntar kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini pertanyaan saya, Bang Arif. Apa yang Anda dan tim meyakini bahwa akan ada 2 putaran? Saya tahu Pak Riza juga menyebutkan tadi, Pak Sufmi Dasko juga, bahwa tim memang ada kalkulasi sendiri dan meyakini bahwa tidak ada yang sampai 50% dan akan ada 2 putaran. Boleh Anda tanggapi, Bang Arif? Ya kan sesuai dengan saksi-saksi ya. Teman-teman juga sudah sangat paham bahwa di kita itu ada teman-teman PKS ya yang punya juga data yang saya kira tidak bisa atau selama ini punya akurasi yang baik ya. Dan saya kira dengan kerjasama dengan teman-teman partai dari Kim Plus ya, kita melihat itu, kita sudah rampungkan juga 100% dan memang ya secara faktual dari data itu belum ada yang nyampe 50% ya. Apalagi +1 ya kan. Jadi 50% belum nyampe, apalagi +1. Sehingga kita menghargai KPU sebagai penyelenggara, sebagaimana kita menjunjung tinggi bahwa Indonesia ini sudah ya menganut ya sistem demokrasi gitu. Baik, Bang Arif, menarik ya. Tadi sikap dari 01. Saya ke Mbak Amel. Mbak Amel, kalau kita melihat bagaimana teman-teman di 03 menyikapi tadi, memang secara quick count mostly semuanya memenangkan Pak Pram dan Bang Rano, tapi lagi-lagi kita punya tanggal resmi untuk KPU memvalidasi semua ini. Dan ada syukuran hari ini. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh tim 03 kepada masyarakat dan juga pihak-pihak lainnya? Baik, terima kasih Mas. Tentu dari kami memang harus ya Mas ya menyampaikan rasa syukur, terutama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Nah, itulah yang ingin kami sampaikan Mas. Jadi kalau dari kami juga menghargai dan juga tetap mengikuti begitu ya lembaga yang selama ini juga turut mengawal, dan kami pun menyampaikan beberapa kali juga di kesempatan bersama juga Mas Pram dan Bang Dul begitu ya, hasil yang sudah berbasis begitu dari Sirekap juga sudah ada, bisa dilihat secara transparan begitu, dan juga KPU pun juga sudah bisa mengupload gitu ya. Jadi apa-apa yang sudah berbasis dari lembaga, kita juga masyarakat bisa mengaksesnya secara transparan, bahwa memang
peraih dari 50,07 ini memang sudah angka yang sudah bisa diperlihatkan begitu kepada masyarakat. Itulah yang menjadi rasa syukur kami, dan tentu di rasa syukur itu kita juga tetap menghanturkan doa, kita berserah begitu ya Mas ya, dan kita tetap meminta dukungan, doa dan support dari seluruh lapisan masyarakat tentunya. Oke, dan yang menarik juga Mbak, yang saya baca Bang Ciko juga tadi saya sempat kontak, dan juga bagaimana teman-teman dari 03 mengomentari kemenangan ini, bahwa sebenarnya deklarasi ini bukan internal karena semuanya berdasarkan C hasil ya Mbak Amel yang sudah diupload di aplikasi Sirekap. Berarti memang Anda meyakini bahwa ketika semua C hasil yang sudah sudah diupload seperti itu, punya hitung-hitungannya sendiri tim? Sudah melihat semuanya? Tentu. Ya, tentu. Jadi lembaga melakukan rekapitulasi begitu ya, dan juga kami tim juga secara berlapis begitu ya, kita juga melakukan hal yang sama, kita mempunyai data juga, dan alhamdulillah data yang juga kami lakukan sesuai juga dengan data yang lembaga-lembaga survei juga lontarkan begitu, sesuai juga dengan Sirekap yang memang sudah bisa dilihat, sesuai juga dengan data yang berbasis dari lembaga yang secara resmi juga sudah bisa diakses oleh masyarakat begitu Mas. Oke, jadi sebenarnya masyarakat kalau punya waktu dan mau sebenarnya bisa hitung sendiri juga, karena C hasilnya udah bisa kita saksikan bersama ya, kita bisa akses seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Mel. Saya ke Bang Saidiman. Bang, kalau kita melihat bahwa hasil survei memang ada seperti itu, tapi ada margin of error 1%, dan kadang juga gini, hasil survei dan real count juga bisa sangat sama ya, mostly kebanyakan seperti itu. Bagaimana Anda melihat bahwa ada klaim bahwa ini memang seperti ini angkanya, dan plus juga dipertegas dengan hasil rekap yang sudah ditampilkan di Sirekap, Bang Saidiman? Pertama, ini memang kita harus hati-hati ya terhadap hasil dari Pilkada Jakarta ini, karena di dalam quick count, saya melihat tidak ada lembaga survei yang konklusif temuannya yang menyatakan bahwa Pilkada ini berlangsung 2 putaran atau 1 putaran. Jadi termasuk yang ditemukan oleh SMRC. Bahkan kalau kita bandingkan dengan data-data dari lembaga-lembaga lain, saya kira SMRC yang angka absolutnya sedikit lebih di atas dibanding yang lain. Pak Pramono Rano ya kan menemukan 51,03%. Untuk Pram Rano, Pak Ridwan Suswono 38,8%. Pak Dharma Pongrekun 10,17%. Tetapi itu pun yang kami temukan ini kami belum konklusif juga, karena kan di dalam masih ada di dalam margin of error. Kami menemukan misalnya bahwa sebetulnya suara Mas Pram Rano ini bisa, kalau kita baca secara positif itu bisa ke 52,07%. Atau kalau kita baca secara negatif paling bawah itu 49,99%. Jadi sangat tipis sebenarnya. Sehingga bahkan setipis itu kita juga tetap hati-hati. Jadi belum konklusif. Tentu saja ini harus diperhatikan betul penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU. Jadi tapi kalau kita melihat dari sudut yang lain, sebenarnya kita bisa menyatakan dengan yakin bahwa untuk Pilkada kemarin ini dimenangkan oleh Pramono Rano dibanding yang lain. Soal apakah akan 1 putaran atau 2 putaran itu hal lain. Oke, jadi kalau kita bilang misalnya tidak bicara angka 50%, memang Pram Rano unggul ya. Bang Saidiman. Namun kalau kita bicara angka ini juga cukup krusial karena ada beda margin 1% yang sama-sama nanti kita lihat validasi real account-nya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini menarik bahwa kita bicara Jakarta yang memang menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar Pilkada 2 putaran. Mungkin pemirsa masih bertanya-tanya mengapa Pilkada Jakarta bisa berjalan 2 putaran sementara wilayah-wilayah lain hanya 1 putaran. Karena memang bila tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka Pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran, dan berikut informasinya. Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Status Jakarta sebagai ibu kota negara maupun daerah khusus menjadikan Pilkada Jakarta satu-satunya yang bisa berlangsung 2 putaran. Aturan soal Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, pemenang pilkada adalah pasangan cagup dan cawagup yang memperoleh suara lebih dari 50%.
Sementara dalam PKPU nomor 6 tahun 2016 pasal 36 ayat 2 diatur bahwa pemilihan putaran kedua bisa terjadi bila tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua diikuti oleh paslon dengan suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran sebelumnya. Hasil hitung cepat Pilkada Jakarta berjalan cukup ketat. Meski pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei, namun belum bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan berjalan 1 atau 2 putaran. Lantaran terdapat margin of error sebesar 1%. Hasil quick count beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. KPU DKI Jakarta pun mengungkap skenario putaran kedua Pilkada Jakarta akan digelar 26 Februari 2025. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama teman-teman dari 01 dan 03 dan juga SMRC. Saya mungkin masih ke Bang Saidiman. Bang Saidiman. Siap. Ya, Bang, kalau tadi ada misalnya teman-teman dari 03, Mbak Amel menyebutkan bahwa hasil Sirekap kan memang sudah ditampilkan dan ini sudah bisa diakses publik. Jadi sebenarnya bisa dihitung manual untuk mereka yang ingin menghitung sebenarnya. Anda melihat ada fakta atau data seperti ini gimana, Bang Saidiman? Ya, kalau penghitungan itu dilakukan dari data-data yang ditampilkan oleh KPU, ya itu bisa saja dilakukan. Tentu itu adalah data yang sangat penting karena itu kan resmi dari KPU, bisa saja itu dihitung. Tetapi lagi-lagi tetap hasil akhirnya itu akan ditetapkan oleh KPU. Walaupun itu juga sudah bisa menjadi acuan kan kalau dihitung secara benar tentu saja. Dan walaupun misalnya saya mengatakan ini saya kira ini penting, walaupun kita lihat hasil dari quick count itu sangat tipis di dalam margin of error, tetapi ini kan sebenarnya istilah quick count itu istilah untuk menyebut satu metode penghitungan paralel sebenarnya. Ini adalah penghitungan hasil pilkada yang paralel atau alternatif dilakukan oleh lembaga di luar negara untuk nanti bisa dibandingkan dengan hasil dari negara. Nah, kalau kita lihat di Jakarta ini juga ada data-data yang dikeluarkan oleh KPU yang juga bisa dihitung langsung. Itu juga penghitungan yang paralel sebetulnya sebelum hasil akhir dari rekapitulasi yang dilakukan secara resmi oleh KPU. Jadi ini semua penghitungan paralel, tetapi walaupun ia paralel sifatnya, ini bisa dijadikan acuan. Misalnya kalau nanti hasil yang dikeluarkan oleh KPU itu berbeda dari perhitungan dari data-data yang ditampilkan oleh KPU di websitenya, itu nanti bisa jadi bisa dipersoalkan gitu ya, kenapa berbeda. Kalau ada perbedaan itu artinya ada satu di antara dua hasil itu yang keliru misalnya. Dari sana kemudian bisa dilakukan investigasi. Jadi saya kira baik quick count maupun data yang sudah dikeluarkan oleh KPU dan data terakhir itu nanti harus diperbandingkan. Kalau ada perbedaan yang signifikan, maka kita patut curiga mungkin salah satu di antaranya itu bermasalah. Karena itu dari sana bisa dilakukan investigasi. Oke, baik, menarik. Saya kembali ke Bang Arief. Bang Arief, kalau kita melihat bahwa angkanya memang margin of error masih 1%, masih ada kemungkinan bisa saja naik atau bisa saja turun. Anda percaya bahwa berkali-kali juga disebutkan dari 01 bahwa ada kemungkinan sangat besar untuk 2 putaran tadi terkait data dari teman-teman PKS, kerjasama, dan Anda yang lihat verifikasi faktual seperti itu. Ada hal lain yang menurut Anda yang bisa di-highlight bahwa memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dan memang hasilnya nanti harusnya 2 putaran. Seperti itu, Bang Arief. Saya kira ya dengan segala kita patut mengapresiasi lah ya kerja keras dari teman-teman KPU ya, Bawaslu, KPPS yang saya kira menjalankan pemilu ini juga cukup dengan baik gitu ya. Tinggal kita sabar saja menanti ya, sedikit lagi saya kira nggak nyampe sebulan ya.
beberapa hari ke depan. Kita akan ya mungkin satu hal yang menjadi poin saya ya ketika ini akhirnya diputuskan 2 putaran, maka tentu soal partisipasi ini yang perlu kita dorong, karena kalau lihat dari Ketua KPU Jakarta menyampaikan baru 53% ya kalau nggak salah pemilih gitu. Nah ini kan hal yang menurut saya sangat perlu menjadi perhatian, karena sebelumnya 70% lebih gitu ya. Jadi mungkin itu tuh yang menjadi pekerjaan rumah dari teman-teman KPU, dan insya Allah teman-teman itu juga yang akan menjadi objek ya yang akan digarap oleh Ridho di putaran kedua. Oke, jadi partisipasi ya, Bang Arif. Ya, kita tahu bahwa memang angka golput cukup tinggi di Pilkada Jakarta kali ini. Saya kembali ke Mbak Amel. Mbak Amel, kalau ada anggapan misalnya atau mungkin tudingan ketika teman-teman 03 sudah deklarasi, sudah menyelenggarakan acara seperti apakah ini tidak membuat marwah KPU dan pemilu ini terganggu karena sudah ada kira-kira klaim seperti itu, Mbak Amel? Oke, baik. Seperti yang disampaikan kemarin oleh salah satu komisioner dari KPU, kita juga sudah melihat sendiri ya, bahwa itu dikembalikan lagi kepada masing-masing paslon begitu ya, bahwa mengucap rasa syukur tidak masalah, begitu kan ya, mengucap rasa bahagia dan mengucapkan rasa terima kasih itu harus ya, terutama kepada masyarakat tentunya yang sudah mendukung, membantu mengawal. Kita juga haturkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah bekerja dengan maksimal, dengan amanah begitu, dan kami harapkan begitu ke depannya, dan kami tetap meyakini bahwa memang hasil dari yang sudah didapatkan memang insya Allah menjadi rezeki begitu ya Mas, karena memang kalau kita pikirkan lebih jauh begitu ya, Jakarta ini sudah harus bekerja Mas segera ya, karena banyak hal yang harus segera dilakukan, dituntaskan, problem-problem, program-program yang terus harus langsung dicanangkan begitu, karena ketika tidak segera ini sama saja nantinya akan menunda begitu program-program yang memang seharusnya dijalankan begitu Mas. Oke, Mbak, kalau pertanyaannya gini Mbak Amel, misalnya kita berandai-andai ya, walaupun banyak kemungkinan dari hasil yang akan kita dapat nanti, kalaupun ada 2 putaran, karena kan margin of error bisa satu tadi, bisa naik ya malah bisa turun 1% di 49 misalnya. Bagaimana Anda menilainya Mbak Amel kalau misalnya nanti? Oke, Mbak Amel jangan dijawab dulu ya. Kita akan bergabung dulu sebentar dengan breaking news sebentar Bapak. Ada Pak Prabowo akan berbicara sebentar. Kita kembali lanjutkan diskusi kita bersama narasumber kami dari 01, 03 dan juga SMRC. Maaf tadi terganggu, biasa dinamis sekali hari-hari ini. Plus tadi kita dengar juga kabar yang cukup baik, UMP akan naik tentunya untuk kesejahteraan rakyat, kenapa tidak? Kita apresiasi. Nah, saya kembali ke Mbak Amel, bahwa tadi pertanyaan saya Mbak, misalnya ada skenario 2 putaran ya. Bagaimana Pram Rano menanggapi ini? Ya, baik. Ini seperti yang kita ketahui bersama ya Mas ya, bahwa pasangan kami Mas Pram dan juga Bang Dul begitu, ini sangat memiliki daya juang yang tinggi. Ini sudah terbukti Mas, persis 3 bulan yang lalu hasil survei itu menunjukkan 1% pun tidak sampai. Dan 3 bulan kemudian bahkan alhamdulillah 50% lebih dicapai begitu ya. Jadi kami menghargai hasil pemilu yang transparan dan adil dan akan terus mendukung pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab. Dan kami juga berharap ya agar semua pihak menjaga ketertiban, menghormati pilihan rakyat, dan juga sambil memastikan tentunya bahwa proses ini berjalan lancar, jujur, dan adil. Begitu Mas. Baik. Kita hormati semua proses yang berlangsung ya Mbak ya, dan juga Bang Arif dan juga Bang Saidiman. Tapi sebelumnya Bang, tadi Bang Arif menyoroti bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada tahun ini memang menurun. Nah ini informasi kita punya, bahkan ini KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres. Ya, tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%.
di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi. Oke, tadi bagaimana penegasan dari KPUD terkait golput yang memang tinggi sekali di pemilu kali ini. Bang Arief, bahwa ketika kita bicara mengenai tadi skenario 2 putaran dan juga masing-masing paslon menghormati ini, golput juga tinggi. Bagaimana Anda menyoroti bahwa angka partisipasi, apa yang terjadi ketika publik lebih tidak memilih ke TPS, padahal kita tahu debat-debat pilkada luar biasa antusiasnya dan juga media sosial memberikan ruang untuk publik mengetahui banyak terkait paslon masing-masing. Kalau dari Anda sendiri, Bang Arief, bagaimana Anda menanggapi tingginya golput ini? Ya, pertama mungkin orang karena masa kampanye ini cukup pendek ya. Baik. Sehingga teman-teman muda utamanya itu merasa belum firm betul ya. Belum yakin betul terhadap pilihannya. Yang kedua mungkin juga udah jenuh ya. Karena melewati masa pilpres yang juga lumayan kemarin pileg. Yang ketiga ada informasi juga ya yang kebetulan nyampe ke kita. Dari basis-basis suara kita itu ada serangan fajar untuk tidak datang memilih ya. Jadi dan tentu itu dilakukan oleh paslon yang lain gitu. Sehingga menurut saya dan buktinya juga kan sudah ada tuh KPPS yang dipecat ya karena mencoblos surat suara gitu. Jadi fakta-fakta ini menurut saya yang tentu ya di putaran kedua nanti insya Allah kalau jadi itu KPU harus lebih ketat lagi ya agar tidak menciderai ya perilaku oknum ini, tidak menciderai sistem ya yang saya kira sudah sangat baik ya selama ini. Oke, Bang Saidiman, angka yang golput ini memang luar biasa dan paling rendah selama pesta demokrasi di DKI Jakarta. Ada apa nih Bang kalau dari sudut pandang SMRC? Apakah Gen Z milenial udah skeptis atau memang ada hal lain Anda melihat? Ya, memang di dalam temuan quick count yang kami lakukan, angka partisipasi publik di Jakarta ini yang kami temukan ya, 57,78%. Jadi ini mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding 2017 yang tadi disebutkan 78%. Nah, saya kira di samping yang tadi dikemukakan oleh Bang Arief Rashid, mungkin juga ini terkait juga dengan peristiwa sebelum penetapan calon di mana di Jakarta ini muncul kekecewaan sebagian warga yang karena tokoh-tokoh yang mereka harapkan untuk maju di dalam pilkada seperti Anies Baswedan atau Ahok, ini dua mantan gubernur Jakarta yang sangat populer, itu tidak maju gitu ya. Karena itu kemudian muncul kekecewaan dan itu kita lihat misalnya di media sosial sebelumnya ada gerakan coblos semua atau gerakan tidak mencoblos karena tidak ada tokoh yang merepresentasikan aspirasi mereka. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan kenapa kemudian tidak begitu banyak warga yang datang ke TPS. Kemudian yang kedua, saya kira Jakarta juga punya karakter yang unik. Ini adalah kota dengan penduduk yang relatif rasional, kritis gitu ya. Ciri-ciri masyarakat rasional itu adalah mereka itu cenderung free rider. Kalau kemudian hasil pilkada itu mereka terima juga, sama saja antara dia datang ke TPS dengan tidak. Sebagai seorang yang rasional, individu rasional yang lebih baik tidak ke TPS, lebih baik pergi tamasya gitu ya, camping di hari libur gitu. Itu sebenarnya ciri khas masyarakat kota dimanapun. Itu yang menyebabkan misalnya negara-negara maju itu tingkat partisipasi memang rendah. Baik, Bang Saidiman. Padahal juga endorsement dari tokoh-tokoh besar luar biasa ya. Ternyata tidak mampu mendongkrak. Satu mungkin terakhir, Mbak Amel, bicara misalnya Dharma Kun, saya dengar jubirnya sudah mengucapkan selamat. Apakah ini juga membuka kemungkinan misalnya 2 putaran Dharma Kun akan
membantu. Seperti apa? Baik, tentunya kepada semua pihak yang sudah mengucapkan ucapan selamat begitu ya, ucapan juga rasa bahagia juga untuk kami begitu ya. Kami juga memberikan hal yang sama, mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah turut berbahagia, turut memberikan selamat, dan kami sangat terbuka bagi siapapun yang juga memberikan dukungan begitu Mas. Jadi Mas Pram dan Bang Dul memang alhamdulillah dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Oke Mbak Amel, baik. Terima kasih Bang Arief. Juga Bang Arief, ada hal yang ingin Anda sampaikan singkat saja Bang, closing statement singkat. Iya, saya kira sekali lagi kita harap bersabar ya. Ini ujian, ini bukan ujian, sehingga teman-teman yang mungkin sudah melihat data dari masing-masing ya, termasuk kami juga nggak mau terlalu berlebihan gitu ya. Kita sabar aja menunggu hasil KPU dan siap dengan segala skenario yang ada. Baik Bang Arief, terima kasih. Hidup ini memang ujian, penuh ujian. Harap bersabar. Baik, terima kasih Bang Arief. Mbak Amel, terima kasih. Juga hati-hati di jalan ya. Dan juga Bang Saidiman, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bang Arief, terima kasih Bang Saidiman. Terima kasih.